Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala awwalil qawmil littajalli min al-haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari berbahagia ini, malam Kamis, malam diangkatnya umat manusia ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berkumpul bermuajahat silaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani LC. Kemarin waktu manasik haji di Masjid Gabung 2 hari dan dilepas oleh Bapak Bupati, beliau memang sempat hadir memberikan materi manasik haji. Tapi ketika pulang beliau kembali sampaikan kepada yang ingin untuk malam hari beliau dianjurkan untuk istirahat lagi, jadi untuk memulihkan kesehatan beliau. Jadi beliau katakan isi saja Ustaz katanya. Untuk malam ini beliau belum bisa hadir. Insyaallah mungkin jadwal berikutnya beliau diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam Kamis bisa kita sama-sama mendengarkan ceramah beliau. Mari kita bacakan Fatihah untuk Bapak Tuan Guru. Semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Kita juga ikut mengambil andil jamaah untuk calon jamaah haji kita, tamu-tamu Allah. Jadi yang bernasib tahun ini semoga tetap diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, keafiatan, mampu melaksanakan manasik haji. Dan yang lebih diharapkan oleh mereka adalah semoga semuanya calon jamaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum bernasib, yang mudah-mudahan tahun berikutnya kita mendapatkan panggilan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah al-Fatihah. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini tentang beberapa hadis Nabi mengenai masalah pernikahan dan perkawinan. Namun sebelum sampai di sana, kemarin kita sempat ragu tentang bagaimana sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini tentang memakai sandal ya. Jadi supaya kita lebih
ya lebih tepat begitu, tidak ngarang-ngarang, dan kita bisa mengamalkannya setiap hari. Karena kalau kita beramal sesuai sunnah Nabi yang dicontohkan, kita dapat pahala. Tapi kalau beramal tidak sesuai, maka tidak dapat apa-apa. Jadi mengenai sendal ya, dari Abi Hurairah, ini hadis ini kita peroleh dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Ada ratusan hadis, hampir 400-an hadis ya. Jadi kita ambil 3 hadis saja di sini, mulai hadis yang ke-79 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Wa idza naza'a falyabda bis shimal. Faltakunil yumna awwaluha tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Jadi makna daripada hadis ini adalah bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Izan ta'ala ahadukum," jika salah seorang di antara kamu memakai sandal santai, fal yabda' bil yamin, hendaklah memulainya dari yang sebelah kanan. Jadi tengah sandal kanan, ya betul ya. Nah, berarti bagus ke kanan kan? Ya, kanan bil yamin. Ini kalau ini kita lakukan setiap hari dapat pahala. Padahal sekedar pakai sandal loh, dapat pahala karena sunnah Nabi kan. Fal yabda bil yamin. Jadi beliau selalu memulai dengan kanan. Bagaimana artinya hendak memakai sandal? Jadi jika salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, maka hendaklah memulai dengan kanan. Kemudian wa iza naza'a falyabda bishimal. Dan bila naza itu mencabut artinya kalau bahasa kita melepas ya. Kalau kita melepasnya, jadi falyabda bishimal, lepas yang kiri dulu. Jadi lepas kiri waktu melepas ya, kiri dulu lepas, baru kanan. Jadi sehingga kalau kita gabung ini semuanya diawali dengan kanan, ditutup dengan kanan. Ya, diawali dengan kanan, ditutup dengan kanan. Jadi yang harmonia, menurut gimana kalau hubungan suami istri, kanan kiri nganter, ya kanan, mulai dari kanan turun. Iya. Jadi kanan itu kenapa kanan? Fal takunil yumna. Jadi Nabi selalu menjadikan sesuatu itu dari sebelah kanan. Posisi kanan dijadikan yang pertama kali. Ya. Itu kan mustasna minhu namanya. Awwaluha tun'alu wa akhiruhuma tunsa'u. Jadi awalnya ini kalau kita gabung itu kanan, maka akhirnya kanan. Ini kita usahakan amalkan setiap hari jamaah. Jadi ketika dimanapun, boleh ke masjid ya, ketika izan ta'ala memakai sandal, hendaklah mulai dengan sebelah kanan. Jadi gimana kalau sepatu? Sama. Sepatu khuf ya, sepatu juga supaya kita dapat pahala. Tuna di jamaah umur kita tidak begitu panjang. Terus sementara harapan cita-cita kita mungkin tidak semuanya akan terkabul. Jadi mari kita perbanyak pahala jemaah, supaya aktivitas kita sehari-hari itu bernilai ibadah ya. Jadi karena kata Nabi, berapa banyak kelihatannya amal dunia,
tapi berubah menjadi amal akhirat. Kenapa? Bihusnil niyah. Karena bagus niat. Tapi berapa banyak amal akhirat kelihatannya oleh banyak orang amal akhirat, tapi berubah menjadi amal dunia. Kenapa? Bisu niyah. Karena jeleknya niat. Saya yakin pelunggu yang masih tahan, sabar, nanti ini ya, berarti insya Allah niatnya bagus. Makanya kalau masjid mana-mana, siapapun ceramah, kalau memang niat kita mau ngaji, atau mungkin tidak mau menganggap dia sebagai guru, kita diskusi jamaah ya, untuk menyegarkan ingatan kita, untuk menambah wawasan ilmu kita. Karena makna di Quran kan menyatakan Rabbi zidni ilma. Jadi kita berharap setiap hari walaupun satu ilmu tapi bertambah terus, satu tambah terus. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi apa? Jadi banyak, bukan jadi bukit ya. Itu pertama jamaah ya. Berikutnya yang kedua, yuhibbut tayammun mastata'a. Masyaallah. Ini dari riwayat lain jamaah, bersumber dari istri beliau yang satu-satunya gadis. Siapa itu? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi walaupun gadis tidak dikaruniai anak. Nah, peristiwa kemarin di India waktu Nabi di Mina ya. Itu kenapa Nabi di Mina mati-matian sama orang India? Itu termasuknya salah satunya karena menikahi Siti Aisyah masih kecil. Padahal orang dia juga kawinnya kecil-kecil. Masih kecil-kecil sudah didorong. Itu dihina nanti. Makanya umat Islam protes. Indonesia juga protes. Ngapain kita nyinggung agama? Mereka punya agama. Kalau di sana apa Hindu ya? Hindu. Kalau kita kan Islam. Makanya mereka keberatan kalau kita nyembelih hewan kurban, sapi kan mereka kan memuliakan sapi. Bahkan mendewakan. Bahkan sampai kencingnya diminum. Coba kencing sapi diminum. Itu menunjukkan bahwa agamanya namanya agama ardi jamaah. Agama bumi bukan agama samawi. Artinya agama yang dibuat oleh hasil pikiran manusia. Nauzubillah min dzalik. Yuhibbut tayammuna. Jadi Nabi SAW menyenangi bagian yang sebelah kanan dan diusahakan sekuat tenaga. Jadi sekuat tenaga, apapun itu, hanya makan. Dia makan bakso ke kanan. Jangan gara-gara dia bakso pakai kiri, ya. Nah ini pakai apa? Kadang orang pakai dua apa? 2 sendok. Iya. Walaupun pakai 2 jangan pakai kiri jamaah. Usahakan. Apalagi kalau kita punya anak kecil, dicontoh, milu ya, bapak juga pakai tangan gini. Ya mungkin kalau sekedar membantu, apa-apa. Orang kan di restoran kan, apa istilahnya itu dia garpu, ya. Nggak apa-apa. Tapi tetap ketika sampai di mulut pakai tangan kanan. Itu diusahakan ya. Diusahakan. Kira-kira ada nggak kita lupa kadang makan pakai tangan kiri? Ada. Iya, ada kadang-kadang wah mana kiri. Iya. Nah, ya memang ada kebot tuh ya. Tidak ada masalah dan penyakit. Iya itu penyakit. Apa pesan itu kebot nih? Tidak. Oh tidak. Kebot kalau bahasa Indonesia? Tidak. Tidak. Ada itu ya banyak ya. Masuk olahragawan kita. Ada yang kidal itu tinju, ada yang pemain bulu tangkis juga banyak ya. Tapi walaupun kita mereka menang ya hebatnya. Ini usahakan ya, pakai yang kanan. Usahakan kata Nabi. Mastato. Jadi sekuat tenaga Nabi itu setiap mengambil sesuatu pakai kanan. Dan Nabi itu tidak pernah menyuruh orang mengambil walaupun beliau seorang Nabi panglima perang, presiden lah katakan kita mampu ini tidak pernah. Selama masih mampu diambil oleh beliau ambil sendiri. Bahkan beliau juga pasar untuk beli kebutuhan rumah. Nah, kita ini kan kadang-kadang kita jadi pos, kopi, susu. Tapi ya diri. Nah, artinya apa? Kalau kita selama kita punya kemampuan, jangan suruh orang. Mari kita usahakan. Yuk kita masih punya tangan sehat. Iya. Kok ngapain nyuruh yang lain? Yuk kan saya bos. Nah,
Kadang-kadang gitu kan. Jadi main suruh. Saya pernah dapat undangan jamaah gitu. Jadi 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kan. Ini kepala pertanahan dari Jawa, saya lupa namanya. Jawa orang. Diundang sholat tarawih, buka bersama di kantornya sama karyawannya. Kemudian sholat tarawih bersama. Begitu saya mengajukan, Pak Kepala berapa rakaat dipakai? Yang lain bilang 8. Tapi kepalanya bilang apa? Tidak Ustaz, pakai yang 20. Yang tidak mau pulang. Kata bosnya ini. Terpaksa ikut anak buahnya karena kepalanya tidak mau tarawih apa. Ini kan tidak perlu kita permasalahkan kan. Cuma biasa kalau di kantor pilih yang sedikit, yang cepat ya. Yang 8. Alasannya apa? Sibuk. Dulu di BPD juga begitu. Pak NTB gitu, Pak NTB. Pilih mana? 8 aja Ustaz. Sibuk ini masih banyak pekerjaan. Hebatnya begitu selesai tarawih, begitu semuanya doa, kita dipersilakan masuk di ruangannya. Ini bosnya ini luar biasa, memang mungkin berarti ada pendidikan agamanya. Dia tahu hadis tentang apa, bagaimana melayani tamu. Kita tulis dia yang apa repot. Padahal memilih kan disuruh apa? Ya anak buahnya apa kan tinggal cepat kawan kan mudah kan? Tapi dia tidak mau. Begitu Ustaz, selama saya masih sehat, jadi sehat walafiat, saya berusaha untuk mengambil sendiri. Walaupun kalau sekedar apa? Luar biasa. Tapi sekarang kan udah pindah beliau, udah di Jawa. Siapa namanya? Mungkin tahu hadisnya itu sehingga dia. Iya mungkin tahu. Tapi orang bukan dari Jawa dia. Jadi usahakan ya Bang, ini ngambil kita atau mungkin masang mic apa. Ya, pakai tangan apa? Nah, cuman kalau dalam modern sekarang ini kita memang ini kalau ilmiah ya. Nah, kalau kita nerima telepon, tapi kita dianjurkan menaruh telepon itu di telinga kiri. Karena imbasnya nanti berbahaya kalau di kanan. Tapi ya tetap sih, nggak apa-apa kan gitu. Telinga kiri. Itu menurut penelitian kekinian sekarang. Dan atau beda nggak kiri kan beda. Tapi mungkin lebih kuat di sini di kiri kata para ilmuwan. Tapi tetap berusaha ngambil apapun dengan kanan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Demikian pula tatkala bersisir. Kan yang semua kita bersisir ya, kecuali yang tidak punya rambut ya. Bersisir. Yang ada bersisir kanan kiri. Kanan, kiri kanan. Iya, kanan. Usahakan kanan. Kemudian wa tana'ulihi, memakai sendal. Wa tahurihi, demikian pula ketika kita bersuci berwudu. Jadi usahakan misalnya kalau basuh tangan kanan dulu ya. Habiskan 3 kali baru kiri. Begitu pula basuh mengusap telinga ya. Kanan dulu, kiri. Ada bilang boleh enggak? Langsung sekaligus. Enggak apa-apa. Bisa boleh ya. Lebih cepat. Cuma yang ini kan enggak wajib ya. Enggak wajib. Sunnah ya. Sunnah. Kemudian abdulnya batin telinga dia dibasahi juga supaya kita tambah lebih fresh waktu sholatnya. Kaki juga begitu. Sampai mata kaki. Lebihkan dia jangan pas. Jadi mulai dari kanan. Ini Nabi sudah melaksanakannya yuhibbut tayammunan. Yang terakhir jamaah, kala li Rasulullah sallallahu ibalan wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma wa man aqadan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau ini kabar saja jamaah, Nabi itu punya sendal itu punya 2 tali. Ya, punya 2 tali. Kemudian dia diikuti oleh Abu Bakar, ditaruh diikatkan di belakang, diikuti oleh Umar, dan hanya Utsman yang memakai 1 ikatan. Itu ada kitab ulama itu lupa saja. Jadi di sana dijelaskan juga bagaimana rupa sendal Nabi jamaah. Saya menggambar tapi tidak begitu tepat gambarnya. Seperti ini gambarnya sendal Nabi.
ada tali di sini, ikat dua. Kalau begitu jalan Nabi tidak terbuka kan ini. Dan di sana di kitab itu disebutkan ternyata sekedar gambar sandal Nabi kalau kita bawa ada faedahnya jamaah. Apalagi sandal aslinya nih. Lihat pada sini. Aja mau ke sini babnya. Jadi karena kita nanti kalau tidak habis waktu ya kurang lebih begini model sandalnya. Ya. Sandal jepit jadinya dipakai Pakai tali dia. Tali. Cuma bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Benar, trompa ya trompa. Ya. Apalagi sekarang kan kalau jamaah haji dianjurkan begitu sebelum masuk ke Masjid Nabawi itu harus pakai sandal. Kenapa? Panas. Sampai 48 derajat minimal. Itu sampai 50 derajat panas kan? Panas. Tapi kalau niat kita insya Allah walaupun panas kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Jadi begitu ya, demikian. Jadi sudah jelas kan? Jadi kita pakai sandal karena melepaskannya. Iya. Ya, tapi kalau begitu pula kalau masuk ke masjid duluan kanan. Kita lanjut jamaah tentang hadis kemarin tentang pernikahan ini. Walaupun ini diharapkan bisa didengar oleh pemuda-mudi kita, tapi tidak apa untuk kita yang sudah berkeluarga juga sebagai tambahan ilmu kita. Kemarin kita sampai kepada hadis Nabi yang menyatakan man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhalla. Siapa yang kawin dengan perempuan karena perempuan itu perempuan mulia, mungkin dia juga punya jabatan, lam yazidhu Allahu illa dhalla, maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kehinaan. Jadi tertarik kepada perempuan yang mulia, mungkin punya jabatan gitu, tinggi jabatannya, jadi aku mau ya, nak tolak pasang sendiri, misal. Jadi tapi tujuannya karena perempuan itu mulia, bukan karena solehah. Maka kata Nabi, lam yazidhullahu illa zulla, Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kehinaan, walaupun istrinya mulia. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu illa faqra. Siapa di antara kita yang kawin dengan perempuan karena hartanya? Ente kenapa kawin sama dia? Loh, siapa untuk kawin orang dia kaya. Mau Allah kita jemaah di mana itu kawin? Menerima doa, misal, ya. Karena hartanya, ya sugih dengan inasino. Apa sabda Nabi? Lam yazidhu illa faqra. Maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kefakiran. Karena ada juga laki-laki kawin dengan perempuan karena katanya tujuannya ingin memperobati harta si perempuan, maka akan memperoleh kefakiran dalam rumah tangga. Wa man tazawwaja li husniha lam yazidhu Allah illa dana'atan. Siapa di antara kita yang mengawini perempuan karena cantiknya? Kok cantik bahasa ente? Ingasna. Bahasa Bino apa disebut monesna? Bisa itu semua. Bahasa monesna. Mones itu ada cacatnya. Benar ada mones. Jadi menggunakan si jelo. Setelah itu Mulus. oh mulus. Saya kawin dengan dia karena dia cantik. Dan insya Allah semua kita pasti suka kepada kecantikan kan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah, maka Allah menyukai indah. Indah itu maksud cantik kan? Tidak akan bertambah, Allah tidak akan menambahkan bagi rumah tangganya illa dana'atan, kecuali kerendahan. Kemudian wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyaghudda basarahu wa yuhsina farjahu aw yasila rahimahu. Siapa di antara kita yang kawin dengan perempuan bukan karena menginginkannya, kecuali kita ingin supaya mata kita terpelihara, kemudian kemaluan kita juga terpelihara,
kemudian kita ingin awya silaturahimah, kita ingin nyambung silaturahim, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberkahi dia. Jadi kenapa Anda kawin? Karena menjaga pandangan saya agar enggak purana mata purana segera mata keranjang. Ilmu kita dengan ningas. Ada singgah oke? Bahkan dulu waktu sering ada main voli di Porda itu di lapangan itu kata-kata. Karena yang main perempuan dan pakaiannya sangat mini. Kita tuh masih kecil-kecil. Apa mana kami kita bola kami kita. Kan dosa aja ya. Berapa jam main voli itu dosa terus dari mata itu. Dosa terus. Masa saya beruntung hamba Allah yang tidak punya penglihatan luar biasa. Jadi niatnya itu ingin menjaga penglihatan, ingin menjaga kemaluan agar tidak terjumus kepada dosa. Kemudian ada niat juga sambung silaturahim. Barakallahu lahu fiha. Maka Allah akan memberkahi dia. Nikahnya berkah, rumah tangganya berkah, semuanya berkah. Wa amatun hirma sauda zatu dinin afdal. Perempuan hamba sahaya yang jelek kata Nabi, lengi hamba saya si lengi sauda bedang malak beda lengi beda bedang. Ada dengan bedang lebih inges. Ada itu kan? Ada. Saya waktu dulu umroh tahun 2011 ya, perempuan Afrika itu pedang morak sigon, lagu inges. Pedang lagu inges. Iya, udah ketemu ya. Luar biasa dia Pak, rombongan itu. Karena kita rame kan saling anu. Jadi walaupun hitam jelek, tapi dia zatu dinin, dia punya agama. Agamanya bagus. Jaga sholatnya, puasa dikerjakan. Jadi kemudian sopan santunnya bagus. Itu lebih baik daripada perempuan cantiknya, kata Nabi. Ingas putih mones. Lagu tidak sembahyang. Lagu pengambaran. Misal masih bajang sudah nih. Datangin sudah dengan ini bedang, jereng. Kelengi malah. Tapi punya agama. Orang sekalian inges mones putih. Tapi tidak punya agama mirip lain. Karena jago mendarat iklan Ustaz. Oh, saya ingat banget ya. Si mones kan dulu. Bisa diri belakangan. Iya, kalau niatnya dakwah, oke. Tapi ingat niatnya loh. Tapi kan kalau ada pilihan, cuma ada pedang lalu ingas. Kenapa? Oh, daurannya. Ke pedang mah pilihan. Artinya apa? Wanita yang ada agama tidak susah kita mengurus rumah tangga jamaah. Tidak susah. Begitu datang waktu sholat, sibuk apapun, wanita sholat ditinggalkan semuanya. Tapi wanita yang tolehah, walaupun cantik, ketika azan, dengan ini wajib sembahyang berjamaah. Jadi lalai. Memang perempuan itu nakisot dinin waklin kata ulama. Lemah agamanya, lemah akalnya. Kecuali perempuan-perempuan yang dapat petunjuk dari Allah. Wanita-wanita yang salehah. Kita berharap jamaah penunggu yang sudah punya pasangan hidup, ya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pasangan hidup kita, istri kita adalah istri yang salehah, yang ada agamanya. Amin. Berikutnya jemaah, man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawwijuhu bih wa lam yuzawwijhu wa zana fa innal isma bainahuma. Nah, ini ancaman ini. Siapa yang punya anak, anaknya sudah besar, sudah selesai kuliah, ya, sudah waktunya untuk kawin, mampu dia juga, tapi kata Nabi walam yuzawwijuhu, dia nemele ngurus anak-anak, dia tidak mau ngawinkan anaknya. Apa kata Nabi?
wazana, kemudian anaknya berzina. Ya pada beli anak, mungkin janjian lembe ke, kayaknya nih sudah senengan tuata, gak bisa dendek. Nah zinana itu fa innal isma bainahuma, itu dosa untuk orang tua. Jadi makanya pelongo kalau punya anak perempuan jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu mudah. Ya boleh pakai adat, tidak apa-apa. Yang penting adat tidak bertentangan dengan adat. Kan menikahkan anak itu kewajiban orang tua. Kita tahulah anak kita mungkin baru selesai kuliah, belum punya pekerjaan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita orang tua mampu, kawinkan dia. Daripada nanti terjerumus ke lembah perzinahan. Apalagi sekarang kan pergaulan muda-mudi jamaah sudah rusak kita sekarang. Jangankan yang sudah selesai kuliah, yang masih sekolah pun, ya, itu sudah berani dia melakukan hubungan suami istri. Ini tantangan kita. Ya kita tidak bisa lah mengurus anak orang lain, minimal anak kita jamaah. Kalau ada perempuan, tolong didampingi. Kalau mau pergi kemana harus jelas. Apakah betul dia ke rumah temannya atau bagaimana? Karena banyak kasus jamaah. Ketika sudah berisi, kita selesaikan salah. Tidak kita selesaikan, juga keadaan seperti itu. Nah, jadi ini kewajiban dari orang tua. Jangan sampai orang tua ikut berdosa. Jangan sampai berdosa. Dia nemeling urus anak nemeling meredi. Dulu kan ada cerita juga, ya. Perempuannya udah diambil sama anaknya, sudah tidur semalam, artinya sudah. Walaupun tidak di tempat rumah itu, di tempat lain, karena menunggu proses adatnya. Tapi ternyata orang tuanya yang laki menolak. Kan dia mulut pada aku, tahu kita berdekatnya, diomelin. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Perempuan itu disuruh kembali. Boleh anda dengan dinas ini? Boleh. Pulang. Tidak lama yang laki itu miring. Alias apa? Majnun juga. Nah itu kan. Padahal mampu. Orang tuanya itu orang mampu. Kita tahu orang tua, tapi kok sampai begitu ya, tega sekali ya. Dan tidak bisa diobati. Walaupun dibawa ke apa? Pergalas itu, tidak bisa diobati. Sampai meninggal dunia tuh. Auzubillah min. Jadi jangan seperti itu. Jangan kalau punya keluarga, malah kita di kebiasaan kita ada satu keluarga, walaupun calon pengantin laki-lakinya tidak mampu, tapi berembuk dia pada salam bantu dikit. Memang pernah selesai pernikahannya, walaupun tidak pesta, ya. Walaupun tidak walimah. Yang penting nikahnya selesai. Jadi itu gotong royong. Jadi khawatir kita orang tuanya juga ikut berdosa, jemaah. Qala sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Nabi bersabda perempuan itu dinikahi karena 4. Ini pasti ada di antara pelunggu salah satunya. Atau mungkin yang terkumpul luar biasa. Karena apa perempuan dinikahi? Pertama, 5 lihat. Karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, wali nasabiha. Karena turunannya. Ya bagus ini keturunannya ya kan. Yang ketiga, wajamaliha, karena agama, karena kecantikannya. Dia ingat yang honest. Wadiniha, dan karena agamanya. 4. Jadi perempuan dinikahi karena 4, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wa alaika bizatiddin. Nabi suruh kita ambil perempuan itu karena agamanya. Teribat siada, maka wajahmu penuh dengan debu. Artinya kamu akan mendapatkan keberuntungan kalau kita pilih wanita karena agamanya. Alangkah hebatnya kalau semuanya terkumpul jamaah. Mbene inas, mbene sugih, mbene bagus keturunannya, bagus agamanya, masya. Coba kisahnya kira-kira. Setelah teman-teman deh, satu dalam saya. Kecuali yang kita ceritakan kemarin namanya istri sahabat namanya muti'ah, yang selalu taat kepada suami. Kalau mau contoh istri soleh itu namanya muti'ah di zaman Rasulullah SAW. Ustaz, saya mau bertanya. Bareng berjawab tuh yang dengar jawaban.
Ya kalau searah ini enggak apa-apa, lebih pengen lian bacanya. Apa dekat kawan? وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan tindakan-tindakanku yang berlebih-lebihan dalam urusanku. Dan tetapkanlah pendirianku dan tolonglah aku terhadap kaum yang kafir. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? Ya itu doanya bagus, saya diamalkannya bagus. Apapun berlebihan tidak boleh. Makan berlebihan, ibadah juga berlebihan. Kelunggu dari maghrib sampai pagi tidak bagus juga. Ditinggal keluarga, semua yang berlebihan tidak. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu adalah yang sedang-sedang saja. Lanjut jamaah. Man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran falyatazawwajil haraira. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia kawin dengan perempuan yang merdeka. Kalau dulu kan kenapa? Karena ada budak. Sekarang nggak ada budak, yang ada apa? Pembantu. Sama nggak budak dengan pembantu? Beda. Kalau pembantu kita hargai, kita beri. Kalau budak, kita apa-apain boleh. Kita bangun tidur boleh. Itu budak. Kita jual juga boleh. Kalau pembantu jangan. Mungkin karena banyak masalah TKW kita kan, karena dianggap budak. Tidak ada yang polangnya sudah apa? Iya. Nauzubillah min. Jadi kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, kawinlah dengan wanita yang merdeka. Insyaallah semua kita punya istri yang merdeka ya. Ada enggak yang merdeka? Insyaallah. Berikut jamaah, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladu abraran wa khulatahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ini sering disampaikan oleh para ustaz kalau nasihat perkawinan ya. Jadi Nabi memberikan resep niki jamaah, tips kalau kamu ingin bahagia dalam hidup ini, terutama dalam suami istri itu, maka penuhi 4 perkara. Yang pertama, antakuna zawjatuhu sholihatan. Hendaklah memiliki istri yang soleh. Kalau perempuan, hendaklah memiliki suami yang soleh. Kalau soleh, insyaallah rumah tangga kita sakinah, mawaddah. Perempuan solehah itu rajin ibadah, ya. Rajin juga kalau ada waktu dia puasa sunnah, ya. Dan taat kepada suami. Kalau kita lihat menyenangkan. Wa auladu abroran. Ingin bahagia kata Nabi, kita harus melahirkan anak-anak yang abror. Apa tidak abror? Anak yang bagus, yang baik. Kita ini kan 2 di dunia ini. Ada kita melahirkan anak yang baik, ada yang tidak. Kenapa bisa begitu? Karena didikannya. Bergantung siapa? Orang tuanya. Semua anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tua yang merupakan Yahudi, Nasrani, Majusi. Tinggal kita sekarang anak itu lebih mahal daripada emas, intan, berlian. Jadi dampingi anak-anak kita dan mereka sukses dan menjadi anak-anak yang soleh. Dan kalau anak kita abror baik, insyaallah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Wa khulatahu salihin. Lingkungan kita soleh bagus. Makanya pelunggu kalau punya anak, kalau mau cari rumah itu cari tetangga yang baik, jangan tahu di tempat itu mungkin ada perjudian, kok di sana buat rumah pindah. Tengontrak pusat lu tetangga tuh memendong lu tuh bisa. Jangan. Jadi adar kau belajar dirikan rumah dulu sebelum kita mendirikan rumah, tetangga kita lihat bagus nggak tetangga kita. Kalau bagus, di sana kita
bila perlu belum ada tetangga kita sudah bangun rumah di sana. Nanti orang-orang baik ikut berumah di samping kita. Jadi bahagialah hidup ini kalau tetangga kita tetangga yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kalau kita ingin juga rumah tangga bagus, bahagia, kata Nabi, suaminya pekerjaannya ada di daerahnya. Dia sampai suku lanang Malaysia, anong Brunei dan sebagainya. Tapi kan memang real sekarang ini kan banyak generasi muda kita tidak punya lapangan pekerjaan. Apa katanya petani, saya tanya, Ustaz, di mana LS tombong tu gen ngeda lek bangkat enggak net sekedar mangan doang. Jadi mutamilin kita lebih tanam Malaysia dong, mutamilin lebih. Dan memang real itu nyata. Dan banyak berhasil bagian sana. Ya. Tanam Malaysia, tanam apa? Saudi buruk laparan. Buara orang. Mulai Indonesia jendara kali itu. Terjadi buruk pirasi kelemahan. Itu kata mereka. Makanya di sana itu banyak pemuda-pemuda itu karena keadaan. Kalau Nabi kan sebagusnya kalau rezeki kita jadi di daerah, tapi Nabi memberikan jalan. Kalau kamu ingin apa? Hidupmu cukup, safir tastagna, kata Nabi. Musafirlah, kamu akan kaya. Dan itu kan banyak ya, banyak saudara-saudara kita yang keluar negeri begitu pulang, semua dimiliki, ada mobil, ada usahanya juga luar biasa. Safir tastagna, musafirlah kamu akan cukup hidup, kata Nabi. Jadi ada 4 jamaah kalau kita ingin bahagia rumah tangga, istri soleh atau suami soleh, anak yang baik, kemudian lingkungan yang soleh yang baik, dan mata pencarian pekerjaan kita di negeri sendiri. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya, khairu nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa aqalluhunna mahran. Ini tambahan ilmu kita jamaah. Sabda Nabi, sebaik-baik perempuan itu adalah asbahuhunna wajhan. Itu yang punya wajah ceria. Pelunggu punya istri, munda kita seninada negegelo tuh kita. Itu sebaik-baik perempuan. Mendekati beda senina dan nyabang doang aja, itu sejelas-jelas perempuan. Tahun ini terlelah dengan berangkat dengan kantor, jam 5 tulis, Assalamualaikum. Buang muka, darabnya kemos-kemos nah. Berarti kan sejelas-jelas wanita. Jadi kalau wanita yang baik itu disambut suaminya dengan wajah apalagi seperti cerita kemarin, Muti itu kalau suaminya pulang dari kerja disiapkan 3 apa? Pertama disiapkan anduk, yang kedua kipas, yang ketiga cambuk. Jadi begitu datang suaminya, dilap keringat suaminya. Sang menteng kita dengan Nina, nong kita orang lembak lapna tuh. Hilang lelah kita. Ya, kemudian setelah keringat dilap, ambil kipas, antepna sama. Kan selain bahagia lelah hilang pastilah. Kemudian suaminya diberikan makan, minum, semuanya dilayani. Bahkan sebagian menyatakan kalau suaminya mau juga diajak ke kamar, dilayani juga. Begitu istri yang salihah. Kemudian terakhir suaminya dikasih apa? Cambuk. Kalau bahasa ente ke amun de puas li pelayananku juga ini pecut kalau pecut aku. Cara polisi polisi ke pistol sadit nih, pistol nembak aku. Orang polisi itu nembak aku. Jadi itu wanita. Jadi sebagai wanita yang memiliki wajah ceria. Kemudian wa aqalluhunna mahra, mun ngendeng mahar mas kawin, ndek beli mas kawina. Ini je separo, kira mas kawina tono sertifikat kuno. Ada yang kita alami. Jadi mas kawin seperangkat pakaian sholat, sebuah cincin emas, kemudian tanah bersertifikat luas sekian arah. Itu atas nama seperempuan juga. Ya kalau suami mampu, tapi kalau suami berutang, gimana? Iya kan? Jadi sebaik-baik wanita lah yang mas kawinnya apa? Tidak paling. Maka Nabi suruh walau kana
walau khatam hadidin, walaupun hanya sekedar cincin besi. Saya pernah menemukan di Gorontalo jamaah walinya dari Pancong, sudah siap mas kawinnya seperangkat pakaian sholat, uang 200.000, dia tuh terima mas kawin ini ngangkat wali. Ya Allah. Yo kan ke wali, yo kan anak saudara, aku nantuan apa melenda. Ada 2 pendeng mas kawinan. Dendek ngadu kepe, dia ngadu seperangkat apa? Motek gedang, bareng air putih segelas. Luar biasa. Wah, sudah dengar mas kawin motek gedang bareng air putih, enggak pernah kan? Satu-satunya di Kebontalo itu. Jadi wayang izin betul-betul Ustaz, gue pedang situ kan. Hanya mendidorong motek gedang dan nikah. Beli dong gitu gedang. Ini jam 9 malam ini. Mau lah. Ini ngendeng sih, itu ngendeng susah. Jadi motek gedang dengan segelas. Apakah sah? Yes. Jadi begitu selesai nikah itu langsung diminumkan air putih ke pengantin. Saya tanya kepada walinya, ngombe dulu kumbena pada ngendeng masukin motek gedang. Ini aja misi-misi itu tahu Ustaz. Itu di Gorontalo. Ya. Kan ada yang pakai apa? Air suci. Al-Quran baca misalnya apa pas kawinnya waqiah, harus dihafal katanya. Enggak apa-apa. Yang penting kalau perempuan yang baik yang minta maharnya itu apa? Aqalluhunna mahran, yang tidak memberatkan. Maka ada di viral itu dia pakai mas kawin hanya sekedar sendal jepit mas kawin. Luar biasa ya. Jadi sah enggak? Sah karena mas kawin itu bukan rukun nikah tapi wajib diberikan. Demikian jamaah, karena waktu sudah habis ya. Ini ada satu hadisnya menarik sekali, tapi insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Jadi demikian beberapa hadis yang kita baca tentang pernikahan dalam kitab Qurratul Uyun. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.